Apabila setiap keluarga, ibu di rumah dididik belajar mengenali gejala-gejala awal ketika keluarganya ada yang sakit, itu harusnya akan menyelesaikan separuh daripada masalah pemerintah. Dan BPJS tidak akan rugi seperti hari ini. Pemerintah berusaha memberikan bantuan di era wabah kepada mereka-mereka yang kurang mampu. Apa isi bantuannya? Ada 3 bahan pokok yang paling utama dan paling sering itu jadi media dasar setiap ada wabah, baik musibah banjir maupun wabah penyakit. Makanan ini yang paling dominan diberikan. Yang pertama apa? Mie instan, Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua apa? Minyak goreng. Yang ketiga apa? Gula putih. Ini semua media yang tidak baik diberikan di era wabah. Mestinya masyarakat dididik di era wabah, hindari dulu makanan yang digoreng. Kalaupun sebagian kecil makanan harus digoreng, goreng sendiri dan tidak digunakan minyak yang berulang-ulang. Dan bila perlu, hindari dulu minyak yang memang tidak baik. Bagi mereka yang mampu, ya pakai minyak zaitun. Karena mahal, jadi penggunanya sedikit. Bagi yang kurang mampu, pakai minyak kelapa. Karena minyak kelapa jauh lebih positif ketimbang minyak jenis yang lain. Atau kalau misalkan ada minyak bunga matahari. Karena minyak bunga matahari kandungan vitamin E-nya paling tinggi. Di dalam herd immunity, Bapak dan Ibu sekalian, sedikit saya tambahkan, apa itu herd immunity? Herd immunity, kita didik sistem pertahanan tubuhnya untuk kenalan dengan penyakit. Kita didik sistem pertahanan tubuhnya ketika terjangkit penyakit, dia belajar untuk melawannya. Dia belajar berbicara, dia belajar menata sistem pertahanan tubuhnya untuk melawan. Maka kalau berbicara dengan teori vaksin, herd immunity ibarat natural vaccination, yaitu vaksinasi alami. Dan itu jauh lebih saya sukai, karena kita mendidik tentara tubuh kita untuk belajar melawan penyakit, ketimbang kita membiarkan tentara tubuh kita untuk tidak belajar ketika ada musuh, maka dia tidak tahu bagaimana melawannya. Maka sudah saatnya kita semua buka cara berpikir kita. Mari gunakan logika akal sehat kita. Tubuh begitu hebatnya, jangankan melawan COVID-19. Kalau ada 10 COVID datang berbarengan, harusnya tubuh yang ditata dengan baik, sistem imunnya bekerja dengan baik, dia tidak akan bingung dan galau dalam melawannya. Kita lanjut dengan tanya jawab. Sekali lagi, kalau ada yang tidak sependapat, mari kita buka dan lebih jauh lagi kita bahas di forum diskusi ini. Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak setuju, silahkan, setiap orang boleh berpendapat. Intinya, saya di sini hanya berbagi ilmu dari apa yang saya lakukan di dalam menata laksana dan melawan wabah COVID-19 ini. Terima kasih banyak Dr. Husein atas penjelasannya. Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat gitu. Terkait disinfektan, dokter. Gitu. Jadi seperti yang kita ketahui kan di luaran sana itu banyak yang menawarkan disinfektan dengan kadar alkohol, kemudian ada juga disinfektan yang alami dari daun sirih dan segala macam gitu. Nah, disinfektan ini kan mematikan mikroba, baik itu mikroba baik maupun buruk gitu. Ada yang mengandung alkohol. Nah, kalau disinfektan yang berasal dari herbal atau alami tanpa alkohol itu baik atau tidak? Gimana mungkin penjelasannya, dokter? Bapak dan Ibu sekalian, saya ini termasuk orang yang fanatik dengan konsep kembali ke alam. Kenapa? Karena memang saya belajar kedokteran ini karena dari mantan tukang sakit-sakitan. Mantan yang bosan ke dokter, mantan yang tidak bisa hidup normal tanpa obat. Saya ini sejak kecil sudah terkena penyakit autoimun. Dan tanpa obat kortikosteroid saya tidak bisa jalan. Dan saya bisa terlepas dari rutinitas obat dan bisa hidup normal dan terbebas dari komplikasi berbagai penyakit setelah saya menerapkan konsep kembali ke alam. Bapak dan Ibu sekalian, disinfektan dari bahan alam
Dia mematikan mikroba jahat tapi tidak mematikan mikroba baik. Sumbernya sangat banyak sekali. Oke, kita bisa bikin sendiri dengan daun sirih, serai, campuran dengan cengkeh. Ini perpaduan daun sirih, serai, dan cengkeh. Ini 3 hal yang sangat lengkap dan komplit untuk sebagai disinfektan yang jauh 1000 kali lipat lebih baik daripada yang dijual di pasaran. Kenapa? Disinfektan di pasaran sudah jelas toksik, Bapak dan Ibu sekalian. Didik masyarakat untuk memformulasikan sendiri dengan memformulasikan serai, daun sirih, cengkeh, itu menjadi disinfektan alami. Apa kelebihan dari formulasi itu? Antibiotiknya ada. Cengkeh itu salah satu media yang terbaik sebagai anti jamur. Bahkan itu bisa ditaruh di lemari-lemari baju yang mudah jamuran, terutama di daerah Bogor yang lembab. Taruh cengkeh di lemari baju kita agar jamur tidak berkembang di situ. Yang kedua, jaga kebersihan mulut kita di era wabah COVID-19. Karena sejujurnya, siapapun yang divonis positif COVID-19, paling tidak ada gejala ringan yang walaupun tidak mengganggu. Umumnya, kalau tidak demam, dia merasakan tidak nyaman di tenggorokan. Ada kekhasan ketika kita terjangkit virus COVID-19. Kalau kita sudah terjangkit, gejala awal yang umumnya muncul adalah di samping tenggorokan kita tidak nyaman, mulut kita terasa lengket. Kayak ada sedikit permen karet, terutama apabila kita kurang asupan minum. Kenapa ketika kita ada gejala awal seperti itu, tidak perlu menunggu hasilnya positif atau negatif? Maka satu kebodohan ketika kita menunggu positif, sibuk periksa sana periksa sini, apalagi yang tidak mampu, hanya nunggu giliran diperiksakan oleh pemerintah, ya nunggu terlambat Bapak dan Ibu sekalian. Ketika muncul gejalanya, Anda cukup dengan bijak. Di era wabah, anggap saja kita curigai terjangkit. Cegah sedini mungkin. Pencegahan yang paling baik apa? Terapi air. Bagi orang yang bisa minum banyak, selalu saya sarankan minum 4 liter per hari, air hangat agak panas. Sepanas sekuatnya di lidah lebih baik, selama tidak merusak mulut kita. Karena apa? Media yang terbaik untuk mengaktifkan flora normal di mulut kita, di pencernaan kita. Dan dia melawan bakteri jahat lebih cepat. Kalau di rumah punya madu, rutinkan asupan air madu hangat. Bila perlu setiap 2 jam ketika gejala itu muncul. Dan tidak perlu kita nyari obat dan minta obat. Karena apa? Disadari atau tidak Bapak dan Ibu sekalian, infeksi pada saluran pernapasan, saluran tenggorokan, menurut data lebih banyak disebabkan karena virus ketimbang karena bakteri. Kalaupun bakterinya ada, virusnya justru tidak sedikit yang lebih susah untuk diantisipasi. Kadang tidak sedikit mereka yang punya penyakit faringitis kronis, ya, atau peradangan pada daerah faring. Muncul keluhannya, minum antibiotik, hilang. Sekian minggu, balik lagi, antibiotik lagi, hilang. Lama-lama antibiotik dimakan gak dimakan tidak ngefek. Kenapa? Setelah kita lakukan pemeriksaan dengan bioteknologi, kita ada bioresonance scanning, justru penyebabnya bukan hanya bakteri. Di situ justru yang mendominasi adalah virusnya. Dan virus bukan hanya COVID-19. Dan kalau kita sadari dalam tubuh setiap orang, dalam tubuh kita sudah ada bakteri, sudah ada virus, sudah ada jamur, ada parasit. Selama jumlahnya tidak melebihi batas toleransi tubuh, dia tidak jadi penyakit. Dia hidup berdampingan. Nah, dia akan jadi penyakit ketika ada lahan untuk berkembangnya, yaitu toksik, racun, ampas dari sisa olahan tubuh yang tidak keluar. Baru kalau itu kita biarkan, dia berkembang jadi penyakit.
Insya Allah dalam waktu dekat kita akan punya metode program pendidikan jarak jauh, yaitu jadi dokter di rumah untuk diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Bayangkan kalau setiap ibu dan bapak kenal gejala awal terhadap COVID-19 ini, saya yakin pemerintah tidak usah membuang-buang energi dengan menghabiskan uang triliunan rupiah. Ekonomi tidak harus rusak seperti hari ini dengan menggunakan teori PSBB dan lain sebagainya. Apabila setiap keluarga, ibu di rumah dididik belajar mengenali gejala-gejala awal ketika keluarganya ada yang sakit, itu harusnya akan menyelesaikan separuh daripada masalah pemerintah. Dan BPJS tidak akan rugi seperti hari ini. Insya Allah.